Sejumlah pihak menilai ucapan Fadlizon tidak berdasarkan fakta dan sejarah ketika ia mengungkap Densus 88 anti teror perlu dihapuskan. Saya dari awal mengatakan bahwa ini organisasi nggak benar. Saya termasuk yang berpendapat pembubaran yang sejak awal ketika itu sebagai wakil ketua DPR juga. Jangan hanya dilihat dari dua sisi. Orang yang mendukung Densus itu banyak, malah mungkin kalau dihitung jauh lebih banyak. Jadi kita tidak bergeming apa yang disampaikan, kita tetap bekerja demi menyelamatkan bangsa ini dari aksi-aksi terorisme di Indonesia. Ya, pemainnya ya Fadlizon lah, salah satu pemain utamanya gitu. Langsung dituduh, Bang. Juga. Saya mau tanya, siapa sih yang ngerti komunisme? Oke, selesai dulu. Fadlizon aja salah kok. Tidak hanya itu, Fadlizon dinilai telah menyesatkan bangsa dengan menuding adanya Islamofobia dalam sistem pemberantasan terorisme. Misalnya Hizbut Tahrir ingin daulah Islamiyah. Lahirnya di mana? Di Inggris. Di Inggris hidup sampai sekarang. Pemerintah menghitung akibatnya kalau usul Anda yang misalnya brutal agar membubarkan Densus dan sebagainya dituruti, lalu terjadi lagi hal-hal seperti dulu di mana teroris itu tidak bisa ditangkap dengan sebuah dasar undang-undang, dengan ukuran-ukuran ketentuan undang-undang, malah kita nanti kecolongan semua gitu. Akan berbahaya jika seorang anggota dewan itu kemudian menyuarakan statement-statement dari kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal. Statement ini narasi-narasi yang menyatakan bahwa Densus 88 ini dibubarkan, tuntutan-tuntutan agar Densus dibubarkan, itu adalah narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal. Fadli dikabarkan melike sebuah video tutorial. Dengan terbongkarnya kasus like-melike itu, sampai saat ini Fadli belum memberikan keterangan resminya. Saya tuh cuma mikir aja gitu, Pak. Ini Bapak kerjaannya ngapain kalau nge-tweet mulu? Atau sebenarnya Bapak tuh punya asisten. Jadi Bapak nge-tweet, asisten Bapak yang kerja. Ya aneh juga gitu ya. Twitter beliau, ih keren banget. Ih, setiap kali beliau update status di Twitter, yang balas ribuan. Walaupun isinya makian semua. Itu menjadi apa yang disebut sebagai revolusi akhlak, sebagai satu solusi di dalam menuju Indonesia bermartabat. Fadlizon, anggota DPR RI dari Gerindra, Dapil Kabupaten Bogor, Jabar 5. Fadlizon jadi trending di Twitter dipicu like postingan akun. Update-nya tiap 2 menit sekali. Ini Bapak mohon maaf ya, aktif banget di sosial media, Pak. Bapak anggota dewan apa admin Lambe Turah? Pemerintahan Pak Jokowi itu masih banyak masyarakat merasakan kesulitan-kesulitan hidup ya. Yang ada akhirnya justru lalu atau Bapak belum punya asisten. Saya siap, Pak. Bapak mau nyuruh saya ngapain? Bisa, Pak. Nge-tweet, bikin caption, manji keributan, bisa. Saya bisa, fasih saya, Pak. Dan juga terutama bagaimana kita menghadirkan pemimpin yang kuat, yang mempunyai visi, yang mempunyai akhlak, termasuk di dalam akhlak bernegara. Ini Bapak Fadlizon sebagai anggota parlemen itu tidak memihak salah satu kubu. Karena kalau itu Bapak lakukan, bisa memperburuk citra Bapak yang sudah buruk. Pak, mohon maaf Pak, bercanda ini mah komedi Pak. Kalau nggak lucu saya nggak dibayar Pak. Kecuali kalau Bapak bayar saya. Coba Bapak senyum dulu Pak. rakyat Indonesia ini menurut saya, apalagi umat Islam yang seringkali dijadikan semacam sasaran dari kampanye Islamofobia dan lain-lain, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Silakan dicek apa yang sedang Densus lakukan. Kalau ada satu saja rekayasa, itu pasti ketahuan.
bagaimana masyarakat merasa aman dari ancaman teroris. Itu keberhasilan kita, bukan serba banyak kita tangkap. Buktinya apa? Buktinya sekarang kasus-kasus terorisme dalam artian ledakan, dalam artian kejadian itu jauh berkurang. Ada 1-2, tetapi dibandingkan sama rencana mereka itu sudah jauh berkurang. Pegiat media sosial Eko Kuntadi menilai bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, sengaja mendanai gerakan teroris. Hal tersebut ia simpulkan usai menelusuri informasi mengenai Fadlizon yang pernah menyerahkan donasi kepada Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Menurutnya, HASI dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Maret 2015. Sementara Fadlizon memberikan donasi kepada HASI setelah itu, yakni pada Mei 2015. Sebagai Wakil Ketua DPR, nggak mungkin Fadli nggak tahu informasi itu, kata Eko Kuntadi melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 15 Februari 2022. Jadi, Fadli memang sengaja mendanai gerakan teroris, sambungnya. Adapun sebelumnya, Eko Kuntadi menyoroti unggahan lama HASI, yakni cuitan pada 29 Mei 2015. Dalam unggahan tersebut, terdapat foto Fadlizon menyerahkan donasi sebesar $20 secara simbolik kepada pihak HASI. Semoga menjadi amal solih yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Bapak Fadlizon. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian cuitan HASI. Setelah ditelusuri di situs resmi PBB, HASI terdaftar pada 13 Maret 2015 sebagai organisasi yang terkait dengan Al-Qaeda. HASI disebut berpartisipasi dalam pembiayaan, perencanaan, memfasilitasi, mempersiapkan, atau melakukan tindakan atau kegiatan oleh, dalam hubungan dengan, atas nama, mewakili, atau untuk mendukung Jemaah Islamiyah atau JI. Bukan hanya itu, HASI juga disebut melakukan perekrutan untuk dan mendukung tindakan atau kegiatan Jemaah Islamiyah. Seorang netizen di media sosial membongkar rekam jejak digital dari politisi Partai Gerindra, Fadlizon, yang menyalurkan sejumlah bantuan dana untuk membantu krisis kemanusiaan di Suriah. Adapun netizen yang membongkar jejak digital Fadlizon bantu Suriah itu yakni pengguna Twitter @rosedah76, seperti dilihat pada Senin 14 Maret 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut unggahannya itu merupakan jejak digital dari Fadlizon. Melihat jejak digital Fadlizon yang membantu Suriah itu, netizen itu pun menyebut pantas saja anggota DPR RI tersebut mendesak agar Densus 88 anti teror segera dibubarkan. Jejak digital nggak pernah bohong, pantas nyuruh Densus 88 dibubarkan. Seorang anggota dewan dan kader partai pendukung pemerintah. Begini rekam jejaknya, cuitan netizen @rosedah76. Lantaran rekam jejak Fadlizon itu, sang netizen juga mengaku jadi paham mengapa Fadli begitu kritis saat Densus berhasil menangkap oknum yang terlibat jaringan terorisme. Jadi paham kenapa Fadlizon CS begitu kritis saat Densus berhasil menangkap oknum-oknum yang terafiliasi teroris. Ternyata ada benang merahnya, tuturnya. Dilihat dari unggahan netizen tersebut, tampak foto tangkapan layar postingan pengguna akun Hilal Ahmar Singh membagikan momen saat Fadlizon memberi bantuan dana untuk membantu krisis kemanusiaan di Suriah. Fadlizon dalam foto itu terlihat menyalurkan bantuan uang sebanyak $20.000 untuk membantu pembangunan sebuah rumah sakit di Suriah. Sementara dalam narasi unggahannya, akun Hilal Ahmar mengucapkan terima kasih kepada Fadlizon atas bantuannya terhadap krisis kemanusiaan di Suriah. Terima kasih Wakil Ketua DPR RI Bapak Fadlizon atas bantuan dan kepeduliannya terhadap krisis kemanusiaan di Suriah, ujar Hilal Ahmar. Menanggapi postingan Hilal Ahmar itu, Fadlizon pun berharap semoga bantuannya terhadap krisis kemanusiaan di Suriah itu bisa bermanfaat. Amin, semoga bermanfaat, terima kasih, ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon melemparkan narasi Densus 88 bubar di akun Twitter resminya @fadlizon. Dalam cuitannya itu, Fadli juga mengquote tweet sebuah berita. Berita itu berjudul Densus 88 klaim Taliban menginspirasi teroris Indonesia. Fadli mengatakan teroris memang harus tetap diberantas. Dia meminta jangan sampai teroris justru dijadikan komoditas. Teroris memang harus diberantas, tapi jangan dijadikan komoditas, tambahnya di tweet tersebut.